Kembali lagi bersama saya di film CS. Film kali ini menceritakan tentang siswa baru yang mulai berteman dengan murid yang menyendiri namun menjadi perhatian ketika pertama kali bertemu dengan guru barunya. Spoiler di depan, pantau terus dan selamat menikmati. Chris merupakan seorang guru baru dengan jurusan bahasa Inggris di sebuah sekolah ternama dan baru saja pindah bersama putrinya bernama Riley yang juga merupakan murid di sekolahnya itu. Pada pertemuan pertama terlihat seorang siswa bernama Kayla yang sedang memotret beberapa momen sementara Trisha dan teman-temannya meminta Kayla untuk memotret mereka sambil mereka membahas Chris yang baru saja tiba. Dan ketika Chris sedang mengajar di kelas yang terdapat Kayla, Trisha, dan Riley anaknya, tiba-tiba diganggu oleh Trisha dengan bermain ponsel dan memposting di sosial media miliknya. Namun Chris mengalihkan hal itu dengan menyuruh semua murid untuk menuliskan siapa penyanyi favorit mereka. Dan sambil memeriksa tulisan mereka, Chris menemukan jawaban Kayla yang menyukai The Beatles, sehingga hal ini membuatnya ingin lebih mengenal Kayla, yang akhirnya membuat Trisha kesal dan cemburu dengan Kayla. Kemudian Chris melanjutkan pelajaran mereka, namun bel berbunyi, dan itu pertanda pelajaran telah selesai. Setelah itu, Kayla mendatangi ruang komputer dan tak sengaja bertemu dengan Riley yang sedang melakukan hobinya, yaitu menggambar, dan keduanya mulai berkenalan sambil mengobrol dan membahas tentang sebuah karya seni. Kemudian setelah pulang dari sekolah, Kayla diam-diam memperhatikan Riley dan Chris dan tanpa tahu bahwa mereka adalah sebuah keluarga antara ayah dan anak. Dan tanpa peduli keberadaan Riley, Kayla tak henti memotret Chris. Dan sesampai Kayla di rumahnya yang dimana ia tinggal bersama ibunya, kemudian mereka membahas ibunya yang akan pergi bertemu dengan seorang pria. Kemudian Kayla kembali ke kamarnya dan diam-diam membayangkan Chris. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan panggilan ibunya dari luar kamar. Setelah itu, Kayla sengaja berkunjung di rumah Riley dan memulai obrolan mereka di kamarnya. Kemudian Riley menceritakan tentang masa lalunya yang sangat merindukan sekolah lamanya. Sedangkan berbeda dengan Kayla, ia memiliki keinginan menjalani kedekatan yang baik dengan seorang. Kemudian tak henti di situ, Kayla mencoba mengarahkan Riley dengan menanyakan tentang orang tuanya. Dan dengan perasaan sedih, ia memulai dengan mengungkapkan bahwa ibunya telah berpaling dari ayahnya, yang akhirnya membuat kedekatan mereka hancur begitu saja. Kemudian Kayla juga menceritakan tentang ayahnya yang telah pergi ketika ia masih berusia 6 tahun. Dan karena rasa penasarannya, Kayla secara diam-diam masuk ke kamar Chris dan ia mulai menyentuh barang-barang miliknya dan kemudian berbaring di atas tempat tidur Chris. Keesokan harinya, pada saat di sekolah, Trisha mencoba mengobrol dengan Riley yang sedang belajar di halaman sekolah dan mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui bahwa Chris merupakan ayah dari Riley. Kemudian Trisha meminta nomornya untuk berteman dan menemuinya nanti malam. Dan sebelum pergi, ia mengingatkan Riley untuk menjauhi Kayla. Namun ternyata Kayla melihat dan mengetahui hal itu dari balik pintu. Setelah itu Kayla menghampiri Riley, memarahinya dan mengingatkan untuk tidak mengobrol dengan Trisha. Karena Trisha dulu pernah memiliki kedekatan dengan seorang guru sejarah, yang dimana akhirnya guru tersebut dikeluarkan dari sekolah. Dan setelah mendengar hal itu, Riley berterima kasih kepada Kayla karena telah mengingatkannya. Kedekatan Riley dan Kayla semakin dekat dan Kayla berjanji akan merayakan pesta ulang tahun Riley dengan keseruan. Namun tiba-tiba Kayla kedatangan seorang tamu dan ketika membuka pintu rumahnya, ia mendapati bahwa tamu itu ialah Chris, yang artinya pria yang akan pergi dengan ibunya adalah guru di sekolahnya yang sangat ia kagumi. Dan karena perasaan kesal, Kayla melihat ibunya bersama Chris, ia dengan sengaja menabrak Chris dengan vas bunga di rumahnya dan membuat kemeja Chris menjadi basah dan membuat mereka tidak dapat pergi. Sehingga kemudian Kayla menyarankan mereka untuk mengobrol saja di rumah dan mereka dengan senang menyetujui saran itu. Kemudian Kayla kembali ke kamarnya untuk menyelesaikan tugas sekolah dan ketika Chris dan ibunya sedang bersama, Kayla dengan sengaja berteriak hanya untuk membuat mereka tak nyaman dan tiba-tiba Kayla berbohong bahwa ia melihat seseorang di jendela kamarnya dan kemudian Chris memeriksanya namun ia tidak melihat siapapun di sana. Kemudian Chris menghibur Kayla dan mengobrol dengannya. Keesokan harinya, Kayla, Chris, dan Riley berangkat bersama ke sekolah. Dan setelah mereka tiba di sekolah, Kayla dan Riley bertengkar karena semalam Riley pergi bertemu dengan Trisha dan teman lainnya. Dan saat itulah Riley mengetahui kebenarannya bahwa ternyata yang memiliki kedekatan dengan guru sejarah mereka ialah Kayla dan bukan Trisha. Tetapi Kayla tetap menyangkal hal itu dan mengungkapkan bahwa Trisha sengaja mendekati dan membohongi Riley. Namun setelah mendengar hal itu membuat Riley kesal dengannya dan kemudian pergi meninggalkannya. Keesokan hari pada saat di sekolah, Kayla membuka lokernya dan menemukan beberapa foto selfie semalam dan Riley yang juga melihat hal itu mencoba membantu untuk membereskannya.
Dan setelah itu Kayla memberitahukan hal ini kepada Chris bahwa seseorang sedang mencoba mempermainkannya. Padahal semua itu merupakan skenario Kayla hanya untuk mendekati Chris. Setelah itu Kayla bertemu kembali dengan Riley yang sedang di ruang komputer dan keduanya saling memaafkan satu sama lain sehingga membuat Kayla mengaku bahwa benar dirinya lah yang dulu pernah dekat dengan guru sejarah mereka dan bukan Tricia. Setelah itu, saat ingin pulang, Chris tiba-tiba mengajak Kayla untuk pulang ke rumah bersamanya. Dan lagi-lagi, sesampainya di rumah, Kayla tak henti memotret Chris secara diam-diam. Dan malamnya Chris kembali berkunjung ke rumah Kayla hanya untuk menemui ibunya. Namun Kayla berpura-pura membuka ponsel milik Chris dan menunjukkan pesan dari Tricia kepada Chris. Sehingga membuat Chris dan ibunya bertengkar, sedangkan Chris sangat terkejut dan tak yakin bahwa yang mengirim pesan itu ialah Tricia. Karena dia tak berkomunikasi dengan Tricia, namun penjelasan tak membuatnya berhasil dan mengakibatkan ibu Kayla menyuruh Chris untuk pergi dari rumahnya. Dan ternyata semua itu merupakan rencana Kayla yang telah mengirim pesan itu. Keesokan harinya ketika sedang ujian, Tricia tak henti mengganggu Chris, namun sayangnya dihalangi oleh Kayla. Dan tiba-tiba datanglah kepala sekolah dan kemudian memanggil Tricia untuk ikut bersamanya. Kemudian sesampainya di rumah, Kayla dan ibunya mengobrol dan ibunya mengungkapkan bahwa penyebab Tricia dipanggil karena mereka menemukan ponsel bekas di loker miliknya yang ternyata terdapat foto selfie Kayla. Dan akhirnya pesta ulang tahun Riley tiba dan tentu saja Kayla hadir di pesta tersebut. Namun sayang tujuannya tentu bukan untuk bertemu Riley melainkan menemui Chris. Setelah itu Kayla diam-diam masuk dan menemui Chris di kamarnya. Namun tiba-tiba Riley datang dan mendapati keduanya sedang bersama. Kemudian hal ini membuat Riley sangat kesal dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Chris mencoba mengejarnya, namun pada akhirnya membuat mereka bertengkar. Setelah itu Riley menghubungi Jess, ibunya Kayla, dan mengajaknya untuk bertemu. Dan Chris pun akhirnya bertemu dengan Riley ketika di sekolah. Namun sayangnya Riley yang sangat kecewa dan marah dengan ayahnya itu. Kemudian setelah selesai mengajar, Kayla meminta penjelasan Chris, namun tiba-tiba Jess dan Riley datang menghampiri mereka. Sesampainya di rumah, Riley menemui Chris dan meminta penjelasan ayahnya. Setelah mendengar penjelasan Chris, mereka akhirnya saling memaafkan satu sama lain. Chris kemudian kembali ke sekolah dan mencoba menghubungi Riley untuk bertemu bersama di kelasnya. Sedangkan Riley yang sedang di sekolah untuk memotret pertandingan voli terkejut karena tiba-tiba lampu sekolah redup dan ia dihampiri oleh Kayla yang berdiri di belakangnya. Kemudian Kayla mendorongnya dan membuat Riley terjatuh. Setelah itu Riley dan Kayla bertengkar dan Riley mencoba kabur menjauhinya. Namun akhirnya polisi berhasil menemukan mereka. Dan film pun selesai, jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.